Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa dipertemukan melalui AW Sumut Channel dalam kajian duha Muslimat Al-Wasliyah. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya sayangi, ibu-ibu, warga Muslimat Al-Wasliyah dimanapun Anda berada, keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dalam situasi dan keadaan saat ini Allah memberikan kesehatan, keafiatan, dan kekuatan kepada kita semua untuk bisa berbuat, menjalankan ibadah, menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita yang sedang berada dalam keadaan sakit segera disembuhkan oleh Allah dan kita semuanya diberikan kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Kita baru beberapa hari memasuki awal tahun atau awal daripada salah satu bulan Muharram yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran salah satu di antara arba'atun hurum. Allah mengatakan, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan. Iddatasy syuhuri isna asyara syahran, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 ada 4 yang disebut dengan bulan hurum, bulan yang dihormati. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di saat-saat kita baru memasuki
awal daripada bulan Muharram ini, ada suatu hal yang biasa menjadi kebiasaan kita, yaitu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan pada setahun yang lalu dan apa rencana yang akan kita kerjakan pada bulan berikut ini. Sehingga ketika kita berakhir pada 30 Zulhijjah yang lalu, kita banyak membaca doa ketika habis sholat asar. Ada doa penutup akhir tahun dan ada pula doa memasuki awal tahun. Artinya itu apa? Kita perlu bermuhasabah tentang apa yang sudah kita lakukan pada setahun yang lalu, dan kita merencanakan apa yang akan kita lakukan pada tahun 1443 ini. Maka dalam kesempatan ini saya mencoba mengajak kita untuk bermuhasabah, menilai apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu dan apa rencana hidup, apa rencana amal, apa rencana ibadah yang tentunya akan kita usahakan meningkatkannya pada tahun-tahun ini. Untuk itu ada kriteria penilaian, ada hal-hal yang menjadi poin-poin tertentu yang perlu menjadi titik tolak, menjadi hal-hal yang perlu kita evaluasi untuk diri kita sendiri. Tak salah kalau kiranya kita mencoba melihat sebuah firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 14. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Orang Arab Badui mengatakan, amanna, kami sudah beriman. Mungkin kita juga mengatakan amanna, kami sudah beriman. Kami adalah mukmin. Tetapi Allah mengatakan, qul, katakan olehmu, hai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Tapi walakin qulu aslamna, katakan kamu aslamna, kami sudah muslim, kami sudah Islam. Jadi ini barangkali yang menjadi fokus kajian kita pada hari ini. Apa sih tanda-tanda orang mukmin itu? Apa kriteria orang yang dikatakan beriman itu? Ini yang menjadi topik kajian kita pagi hari ini, yaitu tanda-tanda orang mukmin. Selama ini mungkin ada hal-hal yang belum bisa kita sempurnakan sesuai panduan ayat ini. Karena itu ada kesempatan kita untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keberadaan diri kita pada bulan yang kita hadapi sekarang ini. Dan seterusnya sampai akhir tahun, dan insya Allah keberadaan dalam hidup kita tahun demi tahun menjadi orang yang akan meningkat dan meningkat terus, insya Allah. Mari kita menyimak firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2
sampai ayat 4. Allah berfirman, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Kata Allah, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu yaitu alladzina iza zukirallah wajilat qulubuhum, orang yang apabila disebutkan nama Allah, disebutkan sifat-sifat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ada kontak batinnya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat Allah, apabila diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal, mereka berserah diri. Selanjutnya kata Allah, orang beriman itu alladzina yuqimuna shalah, orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, inilah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Apa imbalannya? Kata Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka akan memperoleh darajat, keutamaan, kelebihan dari Tuhan mereka, wa maghfiratun, keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, rezeki yang barokah. Baik, kita ikuti satu-satu kalimat demi kalimat dalam ayat ini. Kata Allah, iza zukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, disebut asma'ullah, disebut sifat-sifat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ada kontak batin dengan diri kita ketika disebut sifat-sifat Allah. Perbandingannya, kita punya hubungan dengan anak, kita punya hubungan dengan suami, kita punya hubungan dengan orang tua, kita punya hubungan dengan adik, dengan kakak, dengan abang, dengan jiran. Apa yang terjadi pada diri kita ketika disebut orang-orang nama suami kita, nama anak kita, nama adik kita, nama mak kita, nama ayah kita? Apa yang terjadi pada diri kita? Apa yang terasa di hati kita? Kalau misalnya nama anak kita Abdullah, disebut orang si Abdullah, ada getar nggak di hati? Tentunya ada. Disebut oleh Allah, ada kecelakaan si Abdullah, anak kita Abdullah, apa yang terjadi?
kita gemetar, kita was-was, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan yang nama Abdullah. Ketika disebut orang, prestasi anak kita, prestasi murid kita, prestasi teman kita, ya, ada getar gak di hati? Pasti ada. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan orang yang disebut itu. Nah, ketika disebut orang sifat Allah, ketika disebut orang nama Allah, ada enggak? Coba kita rasakan di dalam hati kita. Ada enggak kontak batin kita? Ada enggak getar di hati kita ketika disebut nama Allah? Coba kita rasakan masing-masing. Coba kita evaluasi ke diri kita. Ya. Apakah sama? Apakah ada sentuhan di hati ketika disebut, dibacakan orang Al-Asma'ul Husna? Apa yang terasa di batin kita? Apa yang terasa di hati kita? Sama? Enggak? Dengan ketika disebut orang, nama orang-orang lain. Nah, ini salah satu di antara yang perlu kita lakukan evaluasi terhadap diri. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, ketika disebut sifat-sifat Allah, ada kontak batin, ada sentuhan di hati kita. Ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda orang yang mukmin. Selanjutnya, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanan kita. Di dalam menafsirkan ayat ini, para ulama tafsir mengatakan tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan ayat-ayat Allah itu, ada ayat yang tertulis, tapi ada ayat yang terlihat. Ayat yang tertulis, itulah dia Al-Quran. Tapi ayat yang terlihat, yang kita lihat, yang ada di alam ini, yang merupakan ayat-ayat kebesaran Allah. Apa yang terasa di hati kita ketika orang membaca Quran? Coba kita bandingkan. Ada orang membaca Marzanzi Marhaban. Ada orang membacakan hadis. Ada membaca Quran. Coba kita evaluasi, kita tanya diri. Sama enggak rasa? Adakah enggak zoknya? Rasa di dalam batin kita ketika orang mendengarkan, ada yang membaca Quran, ada yang membaca Barzanji. Coba, sama enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Ini ayat Quran dibaca. Coba kita bandingkan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Dan seterusnya. Yang pertama tadi ayat Quran. Yang kedua berjanji. Bagaimana sentuhan yang ada di dalam hati? Sama enggak ketika ayat Quran dibaca dibandingkan dengan ketika mendengar berjanji dibaca? Pasti ada beda rasa. Ada beda rasa di hati kita. Walaupun sama-sama berbahasa Arab. Sama-sama berbahasa Arab. Tapi di sana letaknya ada beda. Ketika kita mendengar ayat Quran dibaca, ketika kita mendengar berjanji dan lain-lain dibacakan, walau sama-sama berbahasa Arab, di sana letaknya. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Selanjutnya, ayat Allah yang terlihat. Banyak pemandangan indah yang diciptakan Allah di alam ini. Ada juga pemandangan yang kadang-kadang menakjubkan kita. Karena apa? Karena tidak biasa. Ketika kita misalnya pergi jalan-jalan ke Danau Toba, pergi ke Tongging, pergi ke Sipiso-Piso, pemandangan indah, itu adalah ayat Allah. Ada perasaan di dalam hati, ini salah satu kebesaran Allah. Zadathum imana. Coba bayangkan, siapa yang bisa memahat, bisa mengukir demikian indahnya pemandangan ketika kita berada di dalam perjalanan. Sebaliknya, ada pemandangan yang kita lihat ketika ditunjukkan yang biasa kelapa tidak bercabang. Ada kelapa bercabang. Apa yang keluar dari mulut kita? Subhanallah, Maha Suci Allah. Luar biasa, tidak yang selamanya. Kita lihat pohon pisang misalnya, biasanya jantungnya hanya satu, tapi ada pohon pisang lebih dari satu jantungnya. Ada kadang-kadang kita melihat foto, ada lembu, kakinya bukan 4, tapi kakinya 3, bahkan ada kakinya 5. Ajib. Ini semuanya apa? Ayat Allah. Melihat hal yang seperti itu, kita akan mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini salah satu keajaiban yang menunjukkan ayat Allah. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan, kepada Allah mereka tawakal. Mereka berserah diri. Kita dalam memahamkan tawakal sebagai warga wasliyah, kita menganut i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam proses bertawakal harus ada dibarengi dengan usaha, tidak menyerah semata-mata tanpa ada usaha. Maka proses untuk mendapatkan atau melaksanakan
apa yang dikatakan tawakal 'ala Allah itu prosesnya ada. Ada proses usaha. Ada proses berdoa. Orang yang hanya mengandalkan usaha tanpa mau berdoa kepada Allah, ini orang sombong. Orang sombong. Gambaran orang sombong itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas tentang kisah Qarun. Qarun orang yang sombong. Ya. Dia selalu mengatakan, innama utituhu ala ilmil indi. Aku dapat ini semua karena apa? Karena ilmu aku, karena usahaku, karena aku hebat. Nanti coba kita lihat bagaimana kisah daripada Qarun yang diceritakan oleh Allah ya di dalam surat Al-Qasas itu. Potret orang sombong itu adalah potret Qarun. Maka sebagai warga wasliyat, kita berusaha dan kita harus barengi dengan doa. Ada usaha, ada doa. Tetapi kita juga tidak boleh hanya berdoa tanpa ada usaha. Kalau kata Tuhan sehatkan sehat, ya Allah sehatkan aku, tapi tak ada usaha. Jadi kalau Allah mengatakan apa? Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus berdoa. Kita harus berusaha. Usaha harus dibarengi dengan doa. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berdoa, klimaksnya, ujungnya apa? Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, kuserahkan kepadamu ya Allah tentang hasil usaha yang sudah lakukan. Ini yang disebut tawakal. Jadi ada usaha, ada doa, baru bertawakal. Jadi di saat kita sekarang ini, di masa-masa menghadapi situasi pandemi yang terus menerus, belum menunjukkan bagaimana dia itu melandai, bagaimana turun. Bahkan kita di kota Medan sekarang ini ya sedang merasa berada di zona merah. Alhamdulillah Jakarta itu sudah mulai landai. Apakah kita hanya bisa bilang, ya terserah Allah. Terserah Allah. Divaksin gak mau, ya bermasker juga tidak, ya jaga jarak juga nggak mau, ya. Kalau kata Tuhan sehatkan sehat, warga wasliyin, warga wasliyat dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini apa? Ayo, mari sama-sama kita berusaha. Kita jaga kesehatan, imunitas tubuh juga harus, ya. Yang disebut orang sekarang apa? Ada iman, imun, insya Allah aman. Nah, ya. Itu dia. Kita tetap berdoa kepada Allah. Kita yakin bahwasanya penyakit itu memang Allah yang menyembuhkan, Allah yang mendatangkan, tapi di situ Allah akan mencoba kita. Allah mengetes kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun, kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah kau biarkan manusia itu mengatakan, ya, amanna, kami sudah beriman, wa hum la yaftanun, mereka belum dicoba. Nah sekarang saat ini kita dicoba oleh Allah. Lulus enggak kita dari cobaan yang diberikan Allah kepada kita saat ini? Jadi tanda orang beriman yang ketiga itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Yang ketiga sudah, yang keempat sedikit lagi, ya. Yang keempat apa?
Kata Allah, allazina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan sholat. Nah, sholat ini kunci. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Ya. Sholat suatu yang mesti kita laksanakan. Tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada tawar-menawar untuk tidak sholat. Yang ada dispensasi dari Allah bagi orang yang musafir menjamak dan mengqashar. Orang yang sakit tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak juga bisa berbaring. Dengan isyarat, tak bisa isyarat, insya Allah akan disolatkan. Itu yang keempat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang mukmin itu, orang beriman itu apa? Mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian dari hartanya mereka infakkan. Saat sekarang iman kita juga dicoba. Di saat saudara-saudara kita sekarang ini banyak yang menunggu uluran tangan kita. Banyak saudara keluarga kita yang kena PHK. Banyak saudara keluarga kita yang dirumahkan. Banyak pedagang-pedagang kita yang tidak bisa berjualan karena PPKM. Yang biasanya dia jualan malam habis maghrib sampai pukul 10. Sekarang yang setengah 8 dia sudah tak bisa jualan. Mungkin ada yang bilang, mengapa nggak jualan dari sore? Sore tadi tempat jualannya masih dipakai orang. Dia nyewa tempat jualan itu sesudah maghrib. Maka dia hanya ada kesempatan berjualan setengah jam. Dari mana mata pencahariannya? Kita melihat tetangga kita. Saya melihat para penjual makanan malam yang biasa di Simpang Limun. Sekarang tutup. Ada di sana yang jualan mie Aceh, ada di sana yang biasa berjualan kerang rebus, ada yang di sana biasa jual martabak. Sekarang mereka gulung tikar, tutup semuanya. Karena apa? Lampu pun dimatikan. Apakah kita salahkan perintah wali kota yang mematikan lampu? Siapa yang kita salahkan sekarang? Situasi keadaan kita seperti sekarang ini. Yang jelas saudara-saudara kita yang hidup dari berjualan tadi, keadaan ekonomi rumah tangganya menjadi concern. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana kepedulian kita? Allah mengatakan tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Udah ada tetangga kita yang menjual kipas angin di rumahnya untuk beli beras. Ada yang menjual sepeda anaknya untuk membeli kecukupan kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa ini terjadi? Karena sumber ekonomi keluarga tadinya yang biasa pas-pasan hari ini dibelanjakan untuk besok, yang dapat besok dibelanjakan untuk besoknya lagi. Ini fenomena yang kita hadapi sekarang sehari-hari. Nah, di saat ini menguji lagi sejauh mana kepedulian kita terhadap keluarga kita yang menghadapi situasi seperti ini. Banyak hadis Rasul yang mengingatkan kita, malam yahtamu bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak peduli terhadap urusan muslim lainnya, bahwa minhum, mereka tidak masuk di dalam golongan itu. Ada hadis Rasul lagi mengatakan, ya, celakalah orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya
mengeluh karena kelaparan. Barangkali ayat yang disampaikan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 ini menjadi motivasi bagi kita. Menjadi motivasi bagi kita untuk menata bagaimana kita mempersiapkan keimanan, mempersiapkan sikap yang mendukung terhadap kualitas keimanan kita pada di tahun 1443 ini. Karena Allah juga mengatakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya. Setiap orang ini wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, harus ada punya perencanaan apa yang direncanakan untuk kehidupannya esok hari. Apa yang akan direncanakannya untuk kehidupannya sebulan, 2 bulan, setahun yang akan datang. Nah, karena itu saya mengajak kita semua dalam kesempatan yang singkat ini, mari sama-sama kita mengevaluasi diri. Mari kita sama-sama merencanakan kehidupan di masa besok dan seterusnya, berpedoman kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 ini. Semua tentunya kita bersepakat untuk menjadikan kualitas keimanan kita ini menjadi iman yang terus meningkat dan meningkat ya. Karena juga dikatakan al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang kurang, bisa bertambah, bisa berkurang. Apakah kita mau yang seperti ini? Tentunya tidak. Kita sepakat, kita mau, kita berkeinginan menjadi seorang mukmin yang iman kita hari demi hari meningkat dan meningkat terus, insya Allah. Saya mengajak kita semua, mari bersama-sama kita bisa mengupgrade diri, bisa bermuhasabah diri, apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu dan bagaimana kita merencanakan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilal liqa ma'as salamah wal afu minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.